Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan rasa syukur kepada Allah yang mana Allah masih memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Kita sebagai umat Islam mempunyai pedoman yaitu kitab suci Al-Quran, yang mana kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, maupun belajar memahami isi dari Al-Quran. Ketika kita mau membaca Al-Quran, maka banyak sekali kebaikan yang bisa kita peroleh. Salah satunya ketika kita mau membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu bisa mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang mau'izah dari Tuhan kalian, yaitu berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini bisa mengobati segala sesuatu yang ada di dalam dada. Maksudnya bisa mengobati semua penyakit yang ada di dalam hati manusia. Al-Quran ini juga sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang iman. Dengan kita sering membaca Al-Quran, maka penyakit yang ada di dalam hati kita seperti iri, dengki akan hilang dengan kita membaca Al-Quran. Ketika kita mau membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan lipatan pahala yang banyak oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka orang itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku Nabi Muhammad tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti setiap kita membaca satu huruf dari Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Di dalam Al-Quran banyak sekali huruf yang terdapat di dalamnya. Maka ketika kita menghatamkan Al-Quran, maka akan banyak sekali kebaikan yang bisa kita peroleh. Ketika kita mau membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Qala hum ahlul Qur'an, ahlullahi wal khasatuh. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang termasuk keluarganya Allah?
Kemudian Nabi menjawab, mereka adalah ahlu Al-Quran. Mereka adalah keluarganya Allah, orang pilihannya Allah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menjadi ahli Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah selayaknya seorang keluarga. Karena pengertian keluarga di sini bukan pengertian yang sesungguhnya, akan tetapi ini adalah bentuk penghargaan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada ahli Al-Quran. Lah, ahli Al-Quran itu siapa? Ahli Al-Quran yaitu orang yang setiap harinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya, menghafalnya, mengkaji maknanya, atau dengan mengamalkan isi dari Al-Quran. Mereka inilah yang termasuk ahlinya Allah, yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah selayaknya seorang keluarga. Dengan kita mau membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi." Nabi bersabda, kalian membacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika hari kiamat yang sangat berat keadaannya, Al-Quran akan datang kepadanya menjadi penolong bagi dirinya. Nah, karena banyaknya kefadhalan yang bisa kita peroleh dengan membaca Al-Quran, maka kita harus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dan berusaha meningkat di dalam membaca Al-Quran. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, marilah kita khatamkan Al-Quran. Ketika kita mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka akan banyak sekali lipatan pahala yang bisa kita peroleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu syahrul Ramadan fa innal hasanatu dha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwa dzalik wa kadzalika syai'at. Nabi bersabda, kalian supaya bertakwa di bulan Ramadan, karena kebaikan yang kalian kerjakan di bulan Ramadan, nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, lain dengan hari yang lain. Kalau di hari-hari biasa, lipatan pahala yang diberikan Allah antara 10 sampai 700 lipatan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini semua kebaikannya dilipat gandakan ila masyaallah. Wa kadzalika sayyi'at. Begitu juga dengan kejelekan. Kejelekan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, nilai dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan lipatan pahala yang banyak dari Allah. Sekian dari saya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.